pendidikan, tes kompetensi teknis, pedagogi. Langsung saja kita bahas soal-soalnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang berhubungan tentang penilaian. Soalnya, berdasarkan dari langkah-langkah pelaksanaan program remedial, terdapat langkah-langkah dalam bentuk menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial dilaksanakan. Ada 3 penetapan yang dapat dipilih untuk digunakan, yaitu kalau kita melihat soalnya, kita mendapatkan kata kunci yaitu menetapkan nilai pada saat program remedial. Ada 3 langkah yang kita ketahui. Yang pertama yaitu menggunakan nilai batas KKM. Contoh, Budi pada tes formatif mendapatkan nilai 60 dengan KKM 70. Setelah remedial diberikan, tes mendapatkan nilai 90. Maka nilai akhirnya adalah 70, yaitu nilai KKM. Yang kedua, menggunakan nilai rata-rata. Contohnya, Budi pada tes formatif mendapatkan nilai 60 dengan KKM 70. Setelah remedial diberikan, ia mendapatkan nilai 90. Jadi kesimpulannya, kita memperoleh nilai dari rata-rata 90 dan 60. Sehingga Budi mendapatkan nilai 75. Yang ketiga yaitu menggunakan nilai akhir. Budi pada tes formatif mendapatkan nilai 60 dengan KKM 70. Setelah remedial diberikan dan mendapatkan nilai 90, maka nilai akhirnya adalah 90. Jadi jawabannya yang mana? Yaitu jawabannya yang E, menggunakan nilai batas KKM, menggunakan nilai rata dan nilai capaian akhir. Seperti itu. Selanjutnya yaitu soal kedua, treatment. Perlakuan pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah kata kuncinya di situ ada kolaborasi dari program remedial dan pengayaan. Berupa tugas. Tugas apa? Ya, kita definisikan dulu belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran. Bentuknya yaitu tugas proyek dan penelitian ilmiah. Kemudian belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang dia minati. Yang ketiga yaitu pemadatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian tersedia waktu bagi peserta didik. Jawabannya yaitu A. Kenapa A? Karena di situ kita lihat kata kuncinya kolaborasi program remedial dan pengayaan, tugas proyek, dan pemadatan kurikulum. Jadi di situ kan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Yang paling sesuai yaitu tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Kalau pemadatan kurikulum dan penelitian ilmiah saja itu mengarah ke belajar kelompok saja, sedangkan di sini ada bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Seperti itu. Soal selanjutnya, penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah menghasilkan karya tertentu. Di sini kata kuncinya menghasilkan karya tertentu. Kalau penilaian diri itu dilihat dari penilaian sikap, unsur penunjang, penilaian kinerja yaitu penilaian keterampilan, fokus pada proses dan hasil, penilaian jurnal, penilaian sikap dan unsur utama, penilaian portofolio, penilaian keterampilan berupa kumpulan karya dari siswa, penilaian proyek, penilaian keterampilan menyelesaikan proyek tertentu dilakukan berkelompok. Jadi jawaban yang sesuai yaitu penilaian proyek, karena
nanti ada suatu produk yang dihasilkan dari penilaian tersebut. Ini, Pak Andi adalah guru mata pelajaran X. Karen adalah keponakan dari Pak Andi. Dari tes formatif yang diberikan kepada Karen, didapatkan bahwa Karen tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Dalam hal ini, Pak Andi harus objektif dalam menilai ilustrasi tersebut. Merupakan gambaran dari, menurut sahabat Safir Academy, jawabannya apa? Tentunya jawabannya apa? Prinsip evaluasi. Kuncinya di situ ada kata harus objektif, ya. Prinsip evaluasi itu tersendiri ada 9, mulai dari sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Sedikit membahas tentang 9 prinsip penilaian yang wajib diketahui oleh guru. Di sini ada ada kata kunci yang perlu dihafalkan oleh sahabat Safir Academy. Yang pertama yaitu sahih. Sahih beracuan pada data. Ya, di situ ada data yang saya cetak tebal. Kemudian objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas. Adil artinya tidak menguntungkan dan merugikan. Terpadu, tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, artinya penilaian tersebut satu paket dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian terbuka, diketahui oleh pihak yang berkepentingan, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan diterangkan kepada semua yang berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan, yang dinilai adalah mencakup semua aspek, di mana kita ketahui bahwa pada kurikulum yang kita pakai ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan, kemudian sikap. Ketika aspek tersebut harus dinilai. Sistematis artinya mengikuti langkah-langkah baku, beracuan kriteria, pencapaian kompetensi, harus ada acuan yang telah ditentukan. Kemudian yang ke-9 yaitu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Itu 9 prinsip penilaian yang wajib diketahui oleh guru. Kemudian yang kedua, sebagai guru mata pelajaran X, melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, yang berusaha mengungkapkan kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian titik-titik. Kata kuncinya di situ ada penilaian kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, kemudian mengungkapkan kondisi nyata. Kita definisikan pilihan-pilihan yang ada di bawahnya terlebih dahulu. Pertama, penilaian formatif, penilaian yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Yang bisa dilakukan di ulangan tengah semester atau setelah melakukan penilaian pada bab-bab tertentu. Kemudian diagnostik, penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Penilaian sumatif berkaitan dengan menyimpulkan prestasi siswa, bisa dilaksanakan di akhir semester. Kemudian penilaian autentik, yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik, ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di sini kata kuncinya itu ada kognitif, afektif dan psikomotor, kemudian mengungkap kondisi nyata, dan itu identik dengan authentic assessment. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal ketiga. Di sini menilai tentang penilaian diri dan jurnal. Oke, saya baca terlebih dahulu soalnya. Penilaian sikap pada pembelajaran yang berbasis HORS tidaklah merupakan konsep penilaian sikap pada K13. Dalam proses penilaian sikap dikenal ada instrumen dalam bentuk jurnal dan penilaian diri. Penilaian diri adalah penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan diri peserta didik dalam konteks pencapaian kompetensi. Sedangkan jurnal adalah catatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.
perbedaan penilaian diri dan jurnal dilihat dari fungsinya ialah kuncinya adalah perbedaan penilaian diri dan jurnal. Oke. Jurnal digunakan sebagai instrumen utama. Jurnal berisi kolom catatan perilaku, diisi pendidik atau pengajar atau guru berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa yang muncul secara alami selama 1 semester. Kemudian penunjangnya ada penilaian diri, penilaian antar teman, dan atau wawancara, di mana penilaian diri, penilaian terhadap diri sendiri, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikap dalam berperilaku. Hasil penilaian diri siswa dapat digunakan sebagai konfirmasi perkembangan sikap siswa. Jadi penilaian utama itu jurnal, kemudian penilaian diri antar teman dan wawancara adalah penilaian yang digunakan untuk mengkonfirmasi penilaian yang telah dilakukan oleh guru. Jadi perbedaannya adalah yang C. Penilaian diri itu sebagai konfirmasi dari jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan pendidik sebagai sikap dan perilaku peserta didik. Kemudian untuk skema penilaian sikap bisa dilihat di situ ada penilaian sikap terdiri dari 2, utama dan penunjang, di mana utama itu dilakukan oleh guru, di situ observasi guru mapel, dan instrumen utamanya adalah jurnal. Kemudian penilaian disokong oleh penilaian penunjang, penilaian sikap disokong oleh penilaian penunjang, terdiri dari penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman untuk melakukan konfirmasi dari penilaian oleh guru dengan instrumen jurnal. Itu saja yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.